Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Farhanul Hakim dengan NIM 2530101120 dari Pendidikan Agama Islam semester 1 kelas D. Di sini saya ingin melaksanakan tugas UAS video, yaitu materi tentang fiil dari segi persepsi waktu, definisi, ciri-ciri dan contohnya. Langsung saja ke videonya. Yang pertama, yaitu kita akan membahas mengenal fiil dengan ciri-ciri fiil dari kitab Muyassar fi Ilmi An-Nahwi. Al-fi'lu huwa kalimatun dallat ala ma'na fi nafsiha wa qataronat bizamanin. Fiil adalah suatu kata yang menunjukkan suatu makna yang ada pada dirinya dan disertai latar belakang waktu. Alamatul fi'li hiya, tanda-tanda fi'il adalah yang pertama, yaitu ada tak tanis sakinah. Contohnya qalat atau dahabat. Huruf ini jika digabungkan dengan fi'il, hanya fi'il madi saja yang bisa menerimanya. Yang kedua ada saufa taf'alun. Huruf ini jika digabungkan dengan fi'il, hanya fi'il mudhari saja yang bisa menerimanya. Keterangannya yaitu sin atau akan jarak waktu yang dekat. Yang kedua ada saufa, akan jarak waktu yang jauh. Yang ketiga ada sin. Contohnya sataf'alu atau satadhabu. Huruf ini jika digabungkan dengan fi'il, hanya fi'il mudhari saja yang bisa menerimanya. Yang keempat ada qad. Contohnya qad qamatis shalah. Huruf ini memiliki dua arti. Yang pertama, jika huruf ini terletak sebelum fi'il madi maka artinya sungguh. Namun, jika huruf ini terletak sebelum fi'il mudhari maka artinya kadang-kadang. Setelah kita membahas qad, sin, saufa, dan tak tanis, kenapa sih mereka termasuk ke dalam tanda-tanda fi'il yang akan dibahas dalam slide selanjutnya. Sebelum kita membahas tanda-tanda fi'il itu kenapa, mari kita membahas pengertian fi'il. Fi'il artinya adalah kata kerja. Kalau kita ingin mendefinisikannya, pengertian yang lebih lengkap lagi sebagaimana yang dijelaskan di dalam kitab Al-Muyassar hal 3. Dijelaskan, fi'il adalah kata yang menunjukkan suatu makna yang ada pada dirinya dan disertai dengan latar belakang waktu, baik waktu lampau, sekarang, ataupun waktu yang akan datang. Jadi, setiap kata yang berkaitan dengan ketiga waktu tersebut, maka itu pasti disebut dengan fi'il atau kata kerja. Itulah definisi tentang fi'il. Seperti halnya isim atau kata benda, ternyata fi'il juga mempunyai ciri-ciri khusus, diantaranya ada 4. Yang pertama, kemasukan huruf qad. Huruf qad ini memiliki dua arti. Jika huruf ini terletak sebelum fi'il madi atau kata kerja bentuk lampau, maka akan mempunyai arti sungguh atau benar-benar. Contohnya, qad qama zaidun. Zaid sungguh telah berdiri atau Zaid benar-benar telah berdiri. Namun jika huruf ini terletak sebelum fi'il mudhari atau kata kerja bentuk sekarang atau sedang atau akan dilakukan, maka akan mempunyai arti terkadang atau kadang-kadang. Contohnya, qad yaqumu Zaidun. Zaid kadang-kadang berdiri atau Zaid terkadang berdiri. Selanjutnya, yang kedua ada kemasukan huruf sin. Sin ini sebenarnya tidak mempunyai arti jika tidak digabungkan dengan kata lain. Karena di dalam ilmu nahwu, huruf tidak bisa berdiri sendiri. Huruf sin ini apabila digabungkan dengan fi'il dan hanya fi'il mudhari saja yang dapat menerima huruf ini, maka huruf sin ini mempunyai arti akan. Contohnya, sata'lamu, kamu akan mengetahui. Yang ketiga ada kemasukan huruf saufa. Huruf saufa ini juga hampir sama dengan huruf sin, mempunyai arti yang sama ketika digabungkan dengan fi'il dan hanya fi'il mudhari yang boleh menerima huruf saufa ini. Contohnya yaitu saufa ta'lamun, nanti kalian akan mengetahui.
Jadi antara sin dan saufa ada persamaannya dan ada perbedaannya. Persamaannya adalah sama-sama memiliki arti akan, tetapi ada perbedaannya. Sin menunjukkan jarak waktu yang lebih dekat atau tidak lama lagi. Contohnya sata'lamu, tidak lama lagi kamu akan mengetahui. Di sini kita bisa melihat perbedaan antara sin dan saufa. Kalau sin itu menunjukkan rentang waktu yang lebih dekat atau tidak lama lagi. Tetapi kalau saufa itu menunjukkan rentang waktu yang lebih lama atau sangat jauh. Selanjutnya yang keempat yaitu ada kemasukan tak tanis as-sakinah. Tak tanis sakinah artinya adalah suatu huruf yang menunjukkan arti dia perempuan dan digunakan untuk kata ganti orang ketiga, dan tanda ini hanya akan masuk pada fi'il madi saja. Fi'il yang sudah lampau atau kata kerja bentuk lampau. Contohnya, qalat, dia perempuan telah berkata. Itulah di antara penjelasan tentang definisi fi'il dan ciri-cirinya. Jadi, fi'il itu adalah kata yang menunjukkan suatu makna yang ada pada dirinya dan disertai dengan latar belakang waktu, baik waktu lampau, sekarang, maupun yang akan datang. Dan di antara ciri-cirinya itu ada 4, yaitu kemasukan qad, kedua, kemasukan sa, ketiga, kemasukan saufa, dan yang keempat, yaitu kemasukan tak tanis as-sakinah. Jadi kita simpulkan bahwa fi'il adalah kata kerja. Setelah kita membahas fi'il adalah kata kerja dan dengan ciri-cirinya yaitu qad, sa, saufa, dan tak tanis, sekarang apa sih yang dinamakan fi'il madi dan mudhari, dan ada satu lagi yaitu fi'il amr yang akan dibahas selanjutnya. Pembagian fi'il berdasarkan perubahan waktunya. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa fi'il terikat oleh waktu. Menurut para ahli ilmu nahu, ulama nahu Basrah, berdasarkan perubahan waktunya, fi'il terbagi 3 bagian, yaitu yang pertama ada fi'il madi, yang kedua ada fi'il mudhari, dan yang ketiga adalah fi'il amr. Sekarang kita akan membahas fi'il madi terlebih dahulu. Secara bahasa, artinya adalah kata kerja masa lampau. Secara istilah, ada beberapa definisi. Di antaranya, ma dalla ala hadatsin madha wa anqadha. Artinya, kata yang menunjukkan atas kejadian yang telah lalu dan telah terputus atau selesai pekerjaannya. Kullu fi'lin yadullu ala husuli amalin fi zamanil madhi. Artinya, setiap kata kerja yang menunjukkan terjadinya suatu perbuatan pada waktu yang telah berlalu. Jadi, fi'il madi itu menunjukkan rentang waktu yang telah lalu atau telah terjadi. Contohnya ada fataha telah membuka, doroba telah memukul, jalasa telah duduk, akroma telah memuliakan, istaghfara telah meminta ampun, ijtima'a telah berkumpul. Selanjutnya kita akan membahas fi'il mudhari. Secara bahasa, fi'il mudhari artinya kata kerja masa sekarang atau yang akan datang. Secara istilah yaitu ma dalla ala hadatsin yaqbalul hala wal istiqbal. Artinya kata yang menunjukkan kejadian perbuatan yang sedang berlangsung dan yang akan datang. Kullu fi'lin yadullu ala husuli amalin fi zamanil hadiri awil mustaqbal wala yudda'an yakuna mabdu'an biharfin min ahrufil mudhara'ah wahiyya al-hamzah wal ya'u wan nun wat ta. Artinya, setiap kata kerja yang menunjukkan terjadinya suatu perbuatan yang sedang berlangsung atau yang akan datang, fi'il mudhari harus diawali dengan salah satu huruf kemudharian yang disebut dengan huruf mudhara'ah yang 4, yaitu hamzah, ya, nun, dan ta. Contohnya yaitu ada yaftahu, sedang akan membuka. Awalnya yaftahu ini yaitu dari kata fataha karena kemasukan huruf mudhara'ah yaitu ya,
menjadi yaftahu, yaitu sedang atau akan membuka. Jadi termasuk fiil mudhari'. Selanjutnya yaitu ada tadribu. Artinya kamu laki-laki sedang atau akan memukul. Yang huruf awalnya itu doroba. Doroba yang artinya memukul, karena kemasukan yang namanya mudhari'ah, huruf mudhari'ah ta, jadi tadribu, maka artinya juga merubah. Kamu laki-laki sedang atau akan memukul. Selanjutnya ada ajlisu. Saya sedang atau akan duduk. Dari awal kata yaitu jalasa yang artinya duduk. Karena kemasukan lagi huruf mudhari'ah, alif, hamzah atau alif atau hamzah menjadi ajlisu. Saya sedang atau akan duduk. Selanjutnya ada nukrimu yang artinya kami sedang atau akan memuliakan. Dari kata awalnya karim. Terus yang terakhir ada yastaghfiru, sedang atau akan meminta ampun. Dan yajtami'u yang artinya sedang atau akan berkumpul. Jadi yang tadinya hanya huruf itu kata kerja, hanya kata kerja karena kemasukan huruf mudhari'ah, sekarang dimaknai dengan masa lampau atau masa yang akan terjadi. Selanjutnya ada fi'il amr. Fi'il amr artinya adalah kata kerja perintah. Para ahli ilmu nahwu mendefinisikannya sebagai berikut. Ma dalla ala hadatsin fil mustaqbal. Artinya kata yang menunjukkan kejadian perbuatan pada masa yang akan datang, belum terjadi. Atau kullu fi'lin yutlabu bihi husulu syai'in fi zamanil mustaqbal. Artinya setiap kata kerja yang dituntut dengannya terjadi sesuatu atau perbuatan di masa yang akan datang. Contohnya yaitu iftah, bukalah. Karena kemasukan amr, fi'il amr yang tadinya hanya kata tersebut fataha berubah menjadi iftah, dimaknai dengan kata perintah. Jadi berubah maknanya, yang artinya bukalah. Sama dengan idrib, pukulah. Ijlis, duduklah. Akrim, memuliakanlah. Istaghfir, mohon ampunlah. Ijtami', berkumpullah. Jadi fi'il amr ini menunjukkan makna perintah yang ditandai dengan tanda seru. Seperti itu. Mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.